Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah. Mari teman-teman kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Terutama sore hari ini kita diberikan rahmat berupa hujan. Mudah-mudahan rahmat ini memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat beberapa menit. 3:30 saya baru keluar dari kelas, masih harus berkemas dan lain-lain. Tak coba ngebut, ternyata nggak bisa. Hampir malah nabrak mobil karena mobilnya berhenti mendadak. Sempat deg-degan, akhirnya tak kurangi kecepatannya. Mudah-mudahan kedatangan kita di sore hari ini untuk mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sore hari ini kita sudah berada di bulan yang kedua dari tahun 1444 Hijriah, yaitu bulan Shafar. Tepatnya tanggal 12. Sesaat lagi begitu maghrib datang sudah masuk hari yang ke-13. Bulan Shafar secara harfiah artinya bepergian. Shafar ya, bukan Sofyan, beda ya. Kalau Shafar artinya bepergian, kalau Shafan sering pergi. Tapi yang kedua sering pergi karangan saya sendiri. Kalau yang Shafar tadi bepergian. Secara historis memang orang-orang Arab punya tradisi di setiap bulan bepergian, di bulan Shafar. Perginya kemana? Tentu dalam arti yang positif. Karena orang Arab meyakini barang siapa yang bepergian di bulan Shafar maka akan mendatangkan kebaikan. Itu keyakinan orang-orang Arab. Dan nampaknya keyakinan ini menular ke berbagai negara termasuk negara kita. Bahkan sampai di wilayah kita mungkin punya keyakinan di bulan Shafar ketika bepergian akan mendatangkan kebaikan. Hingga bepergian juga menjadi tradisi di negara kita. Istilah kerennya traveling mungkin. Sampai-sampai ada pakaian khusus yang digunakan untuk bepergian, namanya pakaian safari. Orang-orang kantor pasti tahu. Dan perkembangannya ternyata tidak cuma pada pakaian, bahkan tidak cuma di bulan Shafar. Maka kita mengenal istilah safari keliling, safari Ramadan, traweh safari ya. Padahal sudah tidak bulan Shafar ya, karena sudah menjadi tradisi dan menular. Nah, ini baik secara historis maupun harfiah. Shafar artinya bepergian. Nah teman-teman, ternyata Quran menghargai betul kepada orang-orang yang bepergian. Tentu bepergiannya dalam rangka ibadah. Apalagi bagi seorang laki-laki. Laki-laki itu bahasa Arabnya rijlun. Rijlun artinya kaki. Maka laki-laki akan disebut laki-laki manakala bisa menggunakan kakinya. Jadi
Ketika laki-laki tidak bisa menggunakan kakinya, tidak disebut laki-laki, entah namanya apa. Nah, dari rijlun ini berkembang menjadi rijalun dan berkembang menjadi ar-rijalu. Bentuk umum dari rijlun adalah rijalun, artinya laki-laki. Sedangkan bentuk khususnya adalah ar-rijalu. Ketika rijalun diawali dengan lam ta'rif, huruf alif dan lam, ketemu roh, hukumnya samsiah, maka maknanya berubah. Sudah tidak laki-laki lagi, tapi suami. Maka ayat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu arti yang sebenarnya adalah suami adalah pelindung istri. Kebanyakan orang mengatakan laki-laki pelindung wanita. Ada benarnya, tapi ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh laki-laki dan perempuan ketika laki-laki melindungi wanita dan wanita dilindungi laki-laki. Ada batasannya. Karena rijalun bukan ar-rijalu, karena bukan suami. Maka dalam sejarah kita lihat misalnya sahabat Ummu Salamah, seorang ibu muslimah yang ditinggal suaminya Abu Salamah mendahului hijrah setahun sebelumnya. Karena ketika Abu Salamah mengajak Ummu Salamah istrinya berhijrah, mertuanya melarang. Mertuanya bilang kalau mau hijrah berangkat sendiri saja, tidak usah mengajak anakku Ummu Salamah. Padahal sudah menjadi istri, tapi mertuanya melarang. Dan ternyata orang tuanya Abu Salamah juga melarang, kalau mau hijrah sendiri, nggak usah ngajak anaknya. Maka Abu Salamah hijrah sendirian. Nah, setahun kemudian nampaknya Ummu Salamah stres. Dan stresnya ini mengganggu keluarga orang tuanya dan juga mertuanya. Akhirnya Ummu Salamah dilepas dan diizinkan hijrah menyusul suaminya yang sudah hijrah setahun sebelumnya. Ketika hendak hijrah, Ummu Salamah bertemu dengan Utsman bin Tolhah. Ini orang Nasrani, belum masuk Islam. Masuk Islamnya nanti di tahun 7 Hijriah ketika perang Bani Salim. Jadi sejak Nabi hijrah di tahun pertama, setiap tahunnya Nabi melakukan peperangan. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat perang Khandaq, tahun kelima perang Quraidah, keenam perang Bani Mustalik, ketujuh perang Bani Salim. Dan tahun ke-7 Hijrah ini Utsman bin Tolhah masuk Islam. Nah, sementara ini belum masuk Islam. Orang Nasrani ini namanya Utsman bin Tolhah mengantarkan Ummu Salamah hijrah. Berdua sama anaknya Ummu Salamah menempuh jarak 450 km menggunakan satu onta, butuh waktu 10 hari. Kita lihat bagaimana budi pekerti seorang Nasrani bernama Utsman bin Tolhah yang sebegitu menjaga kehormatan seorang wanita. Utsman sebagai laki-laki menghindari perbuatan zina. Maka yang dilakukan Utsman bin Tolhah selama dalam perjalanan hijrah ke Madinah menempuh jarak 450 km dengan menggunakan satu onta. Utsman menuntun ontanya, sedangkan yang naik ontanya Ummu Salamah bersama anaknya. Setiap hendak berhenti istirahat, Utsman meminggirkan ontanya, talinya diikatkan di pohon, Utsman menjauh, Ummu Salamah turun beserta anaknya. Sekiranya sudah cukup istirahatnya, kembali mendekat.
Utsman bin Tolha menengahkan ontanya, kemudian Ummu Salamah dan anaknya naik onta, baru jalan lagi, dan seterusnya seperti itu sampai di Madinah selama 10 hari. Tidak keluar satu kata patah pun dari kedua orang ini yang berbeda jenis. Begitu pula sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, Ummu Salamah turun sama anaknya, ya sudah. Utsman bin Tolha pun langsung balik badan menuju Mekah, kembali lagi tanpa mengucapkan, sudah ya aku balik duluan ya, enggak. Ummu Salamah juga tidak mengucap terima kasih ya, matur nuwun sudah diantar, tidak. Sebegitu menjaga kehormatannya, hati-hati, bisa jadi dengan lisannya akan memancing munculnya, timbulnya nafsu birahi. Karena memang ternyata menurut penelitian ucapan itu lebih berbahaya daripada pandangan. Kita bisa saja sudah menghindari pandangan, sudah menunduk, tutup mata. Tapi begitu dengar telinga misalnya, ada suara wanita yang merdu, nyaring, apalagi sayu, apalagi mungkin bisa tergoda hatinya. Maka betul juga itu Utsman bin Tolha menjaga supaya tidak terdengar suaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah pun tidak pernah berucap kata. Jadi benar kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari menjaga lidahnya. Mohon maaf teman-teman mbak-mbak ya, dalam hadis kalau disebutkan kebanyakan wanita masuk neraka karena lidahnya, mohon maaf. Tapi ini tantangan buat kita, bagaimana bisa merubah grafik ini loh. Biar nanti yang masuk surga kebanyakan wanita. Tapi nanti saya protes sih. Diwalik. Ya itu motivasi ya, cambuk agar bisa merubah grafik yang seperti itu. Nah itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pelindung wanita, tapi ada batasannya, tidak sembarang melindungi. Ya. Tapi coba zaman sekarang, saya nggak bisa bayangkan itu kalau berdua di kamar. Istrinya polisi entah sama siapa itu, pasti timbul fitnah itu. Apalagi berucap berkata, naudzubillah min dzalik. Begitu pula yang dilakukan Sofwan. Mohon maaf kebetulan namanya sama ini ya. Sofyan itu orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW yang di setiap peperangan diberi tugas menjaga istrinya Nabi. Wah, ini tugas berat ini. Nabi juga punya kebiasaan setiap perang mengundi istri yang mana yang akan diajak. Nah, ketika perang Mustalib di tahun 6 Hijriah, ya, yang diundi, yang keluar namanya Aisyah, maka yang diajak Aisyah. Ketika berangkat masih satu kereta paling depan, Nabi sebagai orang yang selalu terdepan, orang yang selalu terdekat dengan musuh, itu ditemani Aisyah. Perang selesai, menang, pulang. Di tengah jalan ketika istirahat, keretanya berhenti. Tapi Aisyah sudah tidak kereta terdepan, kan perangnya sudah selesai, maka Aisyah berada di kereta paling belakang, Rasulullah masih tetap di kereta paling depan. Siapa tahu ada musuh menghadang datang lagi itu. Nah, ketika istirahat, Aisyah punya hajat, ingin buang air. Tempatnya ada di gurun pasir, jauh. Maka Aisyah keluar dari kereta menuju WC umum. Nah, dulu namanya WC umum, tapi di gurun pasir itu, tempatnya jauh. Aisyah pun tidak izin seperti kita sekolah dulu. Dulu kan Komsatun kalau pelajaran saya, izin Pak ke belakang. Izin Bu ke belakang, ya, murid kepada guru. Menghindari. Nah itu Aisyah itu nggak izin, langsung pergi saja. Tapi Sofyan lihat, oh Aisyah ke belakang ya. Begitu pula kembalinya Aisyah pun lihat, Sofyan lihat kalau Aisyah sudah masuk kereta. Tapi tidak lama kemudian Aisyah keluar dari kereta menuju ke belakang lagi. Sepertinya ada yang tertinggal di WC umum, yaitu kalungnya. Tetapi ketika keluar, Sofwan nggak lihat. Ya. Mungkin sedang apalah, sedang ngemil atau apa, jadi nggak lihat itu. Dan keretanya juga nggak terasa, karena mohon maaf, berat badan Aisyah cuma 40 kilo. Ya.
Kalau khomsatun berapa? Jadi misalnya zaman dulu ada sepeda, Nabi boncengan Aisyah nggak terasa itu. Oh ini keretanya aja nggak terasa, Sofwan nggak lihat, kereta jalan nggak terasa, dikiranya Aisyah masih ada, ternyata masih buang air. Keretanya jalan, Aisyah datang sudah nggak ada, tinggal Sofwan. Nah, Sofwan memang belakangan karena tugasnya adalah menjaga istri Nabi. Kalau ada senjata yang tertinggal, ada busur yang tertinggal, ada onta yang tertinggal, memang belakang. 1 jam kemudian baru menyusul Nabi. Di sana Nabi di depan sendiri geger itu, istri saya hilang. Ramai sekali ya. Geger itu. Nah, istri Nabi hilang ya geger, istrinya polisi aja hilang geger. Ini istri Nabi hilang ya. Sabar ya Rasul, di belakang ada Sofyan. Baik, kita tunggu Sofyan. Gimana kabarnya? Nah teman-teman, Sofwan di terik siang panasnya matahari berjalan di depan Aisyah. Aisyah naik onta, ontanya Sofyan, karena ontanya cuma satu. Kalau zaman sekarang nggak mungkin, mesti berdua. Ya tak bonceng ke, pokoknya bonceng Arab Madeburi misalnya. Zaman sekarang mungkin gitu tergoda. Sofyan enggak, jalan mendahului Aisyah. Aisyah di belakang, agak jauh sebenarnya, pakai onta. Tapi karena di panas terik matahari, bayangannya beda dengan aslinya. Di bayangannya itu kelihatannya Sofwan nempel sama Aisyah. Dan itu dilihat oleh tokoh orang munafik namanya Sahlul. Sahlul namanya ini, orang munafik ini namanya Sahlul. Melihat dari jauh, tidak dari dekat. Dan lihat bayangannya, itu dijadikan bahan menebar isu. Wah, ini isu yang sangat bagus ini. Istri Nabi selingkuh ya. Geger itu Madinah itu. Sampai Aisyah sendiri sebelah belum terasa kok ada geger. Nah, masih di perjalanan. Tapi beritanya santer sudah sampai ke Madinah. Aisyah belum sampai ke Madinah, Rasul belum sampai ke Madinah, beritanya udah sampai ke Madinah. Istri Nabi selingkuh, geger itu ya. Jadi kalau sekarang Putri Chandra geger ya cuma apa-apa itu. Rasul aja geger, padahal belum tentu benar. Yang membuat gelisah Rasul lagi karena selama 30 hari wahyu juga tidak turun. Biasanya kalau ada masalah wahyu turun, Allah bantu jawabannya. Itu 30 hari wahyu nggak turun. Jadi Rasul gelisah. Jangan-jangan ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya aku sudah tidak berfungsi lagi di keluarga, antarkan aku ke orang tuaku. Itu kata-kata Aisyah kepada Nabi, tapi nggak sambil nyanyi, kayak Betaria Sonatan. Dan Rasul mengantar. Ini etika teman-teman ya, jangan ditiru seperti yang di sinetron. Di depan langsung talak 3, pulang diusir. Nah, itu nggak pakai etika. Nabi mengantar. Atas permintaan Aisyah diserahkan kepada Abu Bakar. Dan Nabi tidak niat menceraikan. Cuma klarifikasi dulu, menenangkan suasana ya. Karena suasananya kisruh di Madinah udah geger ini. Tunggu sampai wahyu turun. Nah, setelah 30 hari wahyu turun, Nabi memberikan kepada Aisyah, ya Aisyah bergembiralah. Ternyata engkau benar. Yang salah adalah orang munafik yang sudah menebarkan isu. Terus reda. Tapi Aisyah sementara belum bisa diajak pulang. Masih mangkel. Masih mangkel sama Nabi. Ternyata istri Nabi juga marah juga sama Nabi. Ya, karena ya nggak dituduh sih, tapi indikasinya ke sana. Nah, begitu berita selesai, Umar cabut pedang. Ya Rasul, tunjukkan mana Sahlul. Aku tebas sebatang lehernya. Kata Nabi, jangan Umar. Dia munafik, tapi muslim. Pernah membaca syahadat. Kalau engkau bunuh, pasti akan jadi masalah. Orang muslim membunuh sesama muslim, walaupun munafik ya. Jadi masalah. Nah, sekarang yang terjadi, polisi nembak polisi. Tapi yang mati gak cuma polisi, CCTV juga mati. Nah sebegitu ya, Sofwan menjaga kehormatan wanita, padahal bukan istrinya. Nah memang seperti itu. Ini rijalun. Apalagi ar-rijalu, suami menjaga istrinya
suami pelindung bagi istrinya. Bagaimana bentuk perlindungannya, teman-teman? Kodratnya laki-laki kan mencari nafkah, bekerja, keluar rumah menggunakan kakinya. Maka tidak disebut laki-laki kalau tidak menggunakan kakinya, tidak keluar rumah. Kalau di rumah terus namanya bukan laki-laki. Beda dengan wanita. Bahasa Arabnya mar'ah, mar'atun, artinya cermin, pengilon. Maka kodrat wanita berhias, dandan untuk menunggu kehadiran suami dari kantor, dari tempat bekerja, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga kehormatan harta kekayaannya, menjaga nama baik suaminya, kodrat wanita. Bagaimana kalau terpaksa bekerja? Kata Allah, bila ada seorang istri bekerja untuk membantu menghidupi keluarganya, maka mendapatkan pahala 2 kali pahala suaminya. Yang salah satunya adalah bernilai sedekah. Nah, tapi kodratnya tetap laki-laki punya kewajiban mencari nafkah, bekerja, keluar rumah, menggunakan kakinya. Maka laki-laki normal mestinya hatinya sakit ketika melihat istrinya bekerja. Mestinya. Ini laki-laki yang sehat normal. Sirung rampung itu. Ora sabaran iki. Oke 21 menit. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Kenal Nabi Ayub? Oh enggak kenal ya? Iya, belum kenalan. Belum sampai. Nanti kalau kita patenkan materinya, Nabi Ayub itu urutan yang keberapa itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub. Urutan ke-18 ya. Nah, Nabi Ayub ini teman-teman, kalau kita lihat di sejarah, diuji oleh Allah. Dan ujian yang terberat ketika Allah berikan penyakit, namanya penyakit judari. Penyakit judari ini bentuknya benjolan. Tidak cuma satu ternyata. Yang Allah berikan kepada Ayub mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan setiap benjolan ini pecah, keluar ulatnya, keluar darahnya, keluar nanahnya. Baunya luar biasa, minyak wangi nggak mempan itu. Tadi minyak wangi ya, kurang mempan itu. Kena judari itu. Dan itu menular. Penyakit yang dialami Nabi Ayub bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tetapi 18 tahun. Praktis Nabi Ayub tidak bisa bekerja karena menular. Baunya, orang menghindar terus. Hanya 3 orang yang masih berada di sekitar Nabi Ayub. Istrinya dan 2 sahabatnya. 2 sahabatnya saja selama 18 tahun akhirnya terucap kata-kata, "Ya Ayub, jangan-jangan kamu punya dosa besar hingga Allah mengutuk dengan penyakitnya." Akhirnya 2 sahabat pergi juga, tinggal istrinya. Dan praktis Nabi Ayub tidak bisa bekerja. Siapa yang mau menerima pekerja punya penyakit judari? Konon kabarnya sampai dagingnya merateli jatuh itu loh. Dan itu menular. Maka nggak bisa bekerja. Terpaksa yang bekerja istrinya. Siapa nama istri Ayub? Rohmah. Namanya Rohmah. Terpaksa bekerja. Bukan kewajibannya, bukan kodratnya, tetapi harus bekerja karena suaminya tidak bisa bekerja. Nah ini kodratnya terbalik. Maka Ayub itu menangis. Hatinya sakit, bukan sakit hati ya, beda ini. Kalau sakit hati kan dengki, hatinya sakit melihat istrinya bekerja yang harusnya tidak bekerja. Ini lelaki normal ini Ayub, hatinya sakit, menangis. Karena harusnya dia sendiri yang bekerja, tapi ternyata istrinya yang bekerja. Dan ketika istrinya bekerja pun harus menyamar, karena kalau tidak, kalau konangan suaminya punya penyakit menular, ya ditolak juga. Dan takdir Allah ternyata begitu, orang jadi pada tahu, akhirnya istrinya juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tadinya selalu nembung,
ada pekerjaan enggak, ono asa-asa ora, iso ngrewangi ora, nanti dapat bantuan, belikan makanan buat Ayub. Sekarang nggak bisa lagi itu. Dan jalan terakhir ternyata Rohmah istri Ayub harus menggunting rambutnya dan dijual kepada orang kaya. Dijadikan sanggul, gelung ya. Kalau dulu boleh syariatnya. Kalau sekarang Nabi melarang ya menjual rambut seperti itu. Jadi nek masukan potong, jalur mana rambutnya kumpulnya. Nah, digunakan mau guna-guna. Apa-apa deh lanang. Yang perempuan itu yang dibuat gelung itu yang Nabi melarang. Kalau dulu zaman Nabi Ayub boleh. Pulang dari menjual rambutnya, Ayub kaget. Mana mahkotamu wahai istriku yang sering aku gunakan untuk bangkit sebagai pegangan. Jadi Ayub kan terkapar di tempat tidur. Setiap mau bangun, itu selalu pegangan rambutnya istrinya. Nah sekarang dipotong. Lalu gimana cara bangkit dari tempat tidurnya? Akhirnya dipopong sama istrinya. Terasa berat Rohmah bopong suaminya, sampai terucap kata-kata, ya suamiku, engkau kan Nabi. Nabi kalau berdoa tidak pernah meleset. Kenapa tidak segera berdoa saja agar Allah menyembuhkannya? Itu ucapan istrinya. Bagaimana reaksi Ayub? Yang pertama, wahai istriku, sudah berapa lama Allah berikan kenikmatan kepada kita? Allah berikan anak kita banyak. Anaknya 12. Banyak ya. Yang kedua, harta kekayaannya banyak. Kebun, sawah, ladang, tanaman apa saja ada. Ternaknya juga banyak, mulai dari onta, kuda, kambing, sapi, lengkap, jumlahnya ribuan. Selama berapa tahun Allah berikan nikmat kepada kita? Istrinya menghitung 80 tahun ya suamiku. 80 tahun benar. Sekarang Allah berikan penyakit sudah berapa lama? 18 tahun. Imbang tidak? Kata istrinya, tidak imbang suamiku. Nah, tunggu 62 tahun lagi. Itu Nabi Ayub jawabannya. Nabi Ayub tidak berdoa, malah menyuruh istrinya berhitung. Tunggu 62 tahun lagi baru imbang. Itu baru imbang. Ini Nabi Ayub ini ya. Nabi yang bergelar Imamun Sabirin. Imamnya orang-orang yang sabar. Yang kedua, Ayub sempat bersumpah, ya istriku, besok kalau aku sembuh, kamu akan aku pukul 100 kali. Ini sumpahnya ini ya. Dan dicatat oleh malaikat. Kebetulan Jibril berada di tempat itu. Tapi walaupun demikian, istrinya tetap punya prinsip. Dulu pernah berbahagia dengan Ayub, maka sekarang ketika sakit, saatnya membalas budi. Beda dengan istri-istri yang ada di televisi. Ketika kaya, senang, begitu suaminya sakit, minta cerai. Kamu dibilang minta gelem api orang gelem ele. Istri Nabi Ayub tidak demikian. Nah teman-teman, setelah Rohmah membopong Ayub ke tempat buang hajat, istrinya juga pergi, juga buang hajat. Nah, ketika itulah menjadi titik balik bagi Nabi Ayub. Allah berfirman, ya Ayub, gerakan kakimu. Nggak bisa ya Allah, gerakan kakimu. Ya. Maka Nabi Ayub menggerakkan kakinya. Ini pelajaran buat kita teman-teman. Bagaimana kondisi susahnya kita nggak bisa bergerak, berdoa saja tidak cukup, harus bergerak. Apapun yang kita gerakan, yang penting obah hatinya, obah lisannya kan berdoa ya. Tapi juga obah yang bisa kita gerakan apalah, kayak pokoknya keluar dari belenggu. Itu yang dilakukan Ayub. Maka gerakan kakinya ternyata memancarkan air dari tanah tempat buang hajat itu, dan airnya dingin, airnya sejuk itu. Dan Allah perintahkan, ya Ayub mandilah di tempat itu. Ayub mandi. Dan luar biasa teman-teman, ini titik balik ini. Semua penyakitnya hilang, sembuh, jadi brigas, waras, seger, jadi cakep lagi, bahkan lebih muda lagi. Ini yang tidak masuk akal ini. Ayub jadi muda lagi ini.
Yang tadi usianya 98 jadi 50 tahun. Ini ngitungnya piye ge? Angel ge. Nek wajah mungkin kelihatan ya kayak Mas Sofian kayak saya SMA ya. Wajah iso. Nek hitungannya kuwi lho, ning KTP kan ora iso dikurangi itu loh. Sampai-sampai istrinya nyari. Ya fulan, lihat nggak suamiku? Nggak lihat, suami yang mana? Ketemu Ayub saja, nggak lihat, pangling. Sampai anak Ayub, saya Ayub. Kata istrinya, nggak mungkin. Suamiku sakit, kena judari. Tadi di sana, sekarang kok nggak ada di mana? Anak Ayub, saya Ayub, sampai 3 kali. Sampai Anti Rohmah, istriku. Ngenal namanya, oh baru, ternyata betul Ayub itu ya. Ayub cerita ya. Rohmah juga mengatakan dulu aku punya suami memang seperti engkau, tapi lebih muda. Ini lebih muda lagi. Luar biasa ini, mukjizat ini. Lebih muda lagi Ayub itu sampai istrinya pangling ya. Akhirnya berdua kembali ke rumah dan di tengah jalan ketemu malaikat Jibril. Jibril menawarkan, "Ya Ayub, pilih salah satu. Mau yang mana?" Nah, coba kalau tawaran Jibril ditawarkan kepada kita, pilih yang mana ini? Yang pertama, ya Ayub, kata Jibril, kalau engkau berkenan, Allah bisa menghidupkan lagi anakmu yang jumlahnya 12. Kalau mau. Tapi kalau tidak, pilihan kedua, kamu sabar dengan meninggalkan anakmu yang 12 itu, sekarang sudah berada di sorga. Dan Allah akan mengganti dengan anak-anak yang baru. Pilih pundi Pak Pur? Ternyata Nabi Ayub memilih pilihan yang kedua. Aku ikhlas ya Allah, anakku yang 12 meninggal dan sekarang sudah berada di surga. Dan aku siap menerima rizkimu lagi berupa anak-anak yang banyak. Dan Allah berikan anak yang banyak. Jumlahnya berapa? 12 lagi. Berarti semuanya 24. Yang 12 sudah meninggal, ganti yang 12. Putrinya 3, Yemina, Machen Ano, satu lagi Kesia. Putrinya 3, laki-lakinya 9. Jangan pinter Pak Pur. Nebet telu nggih? 4. Oh 4 ya, masih kurang oke. Itu keluarga Ayub. Allah kembalikan anak-anaknya dengan yang baru. Belum sampai ke rumah, mau nengok rumah, mampir dulu di perkebunannya. Ternyata Allah sudah menyulap kembali kebun-kebunnya, terutama gandum. Dan dari kebun gandum itu keluar belalang. Tidak sembarang belalang emas. Dari emas itu. Luar biasa itu. Sampai Ayub kewalahan, pakai tangan kanan, tangan kiri, masukkan jubahnya sampai berjatuhan, sampai dapat berkarung-karung. Belalang emas. Pernah makan belalang goreng Wonosari? Pinten niku sak plastik niku? 15 sekilo atau setengah kilo nih? Setengah kilo paling ya? Ya misalnya setengah kilo, berarti sekilo 30.000 toh. Nah saya belalang emas coba. Emas 1 gram neng Semarke 900.000. 24 karat. Neng Keranggan 950. Neng Ketandan 850. Kok ngerti? Yang 20 karat lebih murah lagi. Yang murah mau ada, sing karatan murah nih. Ini kok 1 gram, ini sekilo piro. Ini Ayub berkarung-karung. Sampai Allah mengatakan, ya Ayub, belum cukuppah rizki yang aku berikan kepadamu? Ayub mengatakan, sudah cukup ya Allah. Tapi yang belum cukup adalah barokahnya. Jadi ternyata dengan Allah mengganti emas yang berkarung-karung, barokahnya apa? Nabi Ayub itu kebiasaannya sering pergi keluar rumah, tapi ke pasar. Dan di pasar selalu membayar sumpahnya orang lain. Jadi di pasar orang itu sering bersumpah, terutama penjual. Aku kulane samene, tak dulu samene, badine semene ngerti orang, ndak takone. Kadang pakai sumpah. Nabi Ayub itu sering membayar sumpahnya orang lain. Padahal bukan kewajiban, tapi membantu orang lain yang tidak bisa membayar sumpah. Nabi Ayub membayarnya dengan belalang emas itu. Itu kebiasaan Nabi Ayub, mencari barokahnya itu boleh itu ya.
Jadi sama saja menghajikan orang lain boleh. Idul Korban menjadi sohibul, kita udah biasa tiap tahun, cobalah pakai nama orang lain, boleh itu nggak apa-apa. Pahalanya malah 2 itu. Kita sudah niat berkorban, memberikan kesempatan orang berkorban, pahalanya 2 itu. Tapi itu seperti itu. Dan pelajaran buat kita, kata Ayub, jangan sekali-kali bersumpah. Walaupun bisa menunaikannya. Ayub kan bisa itu. Ketika Jibril menagih, mana sumpahmu, bayar nadarmu. Lupa. Tapi Jibril mengingatkan, dulu ngomong apa? Kepada istrinya, kalau aku sembuh, besok akan aku pukul kamu 100 kali. Ayub memenuhi janjinya itu. Tapi kan kasihan, sudah membantu selama 18 tahun, masa akan menyakitinya dengan mencambuk 100 kali pakai kayu rotan. Akhirnya Ayub mencari 100 rumput kering, diikat jadi satu, dipukulkan ke istrinya, pelan-pelan, milih lagi mau yang mana dipukul itu. Ini pelajaran buat kita lagi ya. Kalau kita mau menghukum anak kita, ya bukan menyakiti tapi mendidik, boleh dengan tangan, tapi milih daerah yang tidak sakit. Biasanya bundi, bokong, cetot, cetit cilik, cetot gede. Udah cuma itu. Kepala tidak boleh, wajah tidak boleh, ngampleng nggak boleh. Jadi boleh tapi yang sekiranya tidak menyakiti anak kita ya, tapi anaknya orang lain jangan. Apalagi murid kita pasti bermasalah. Nah, sekarang guru itu serba salah. Ngomongnya atas nggak boleh, siswanya goblok nggak boleh itu. Ya, dianggap kekerasan verbal. Anak sekarang udah punya video semua, di syuting, upload, geger itu. Beda dulu zaman Home Satan belum ada HP itu. Wah, aku galak orang dilaporkan. Paling saya agak cerita orang Pak Pur. Ini ya. Aku nganti lali kok. Nah itu teman-teman, pelajaran buat kita. Betapa Ayub merasa hatinya sakit karena kodratnya adalah bekerja, tapi tidak bisa bekerja. Nah dalam konteks bulan Shofar, maka ada 3 macam bepergian yang semuanya bernilai ibadah. Pelakunya mulai dari rijlun, rijalun, dan ar-rijalu. Untuk rijlun, seorang laki-laki yang masih kecil, termasuk ini kecil ya, laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Boleh kok diajak ke masjid, sholat bersama bapaknya atau ibunya. Walaupun ada yang melarang. Salafi ya, yang saya tahu, Salafi itu melarang ke masjid membawa anak kecil. Tapi Salafi yang, mohon maaf ini di Jogja ada 3 Salafi masalahnya. Ini Salafi yang cabang Muntilan, Cangkringan, itu melarang membawa anak kecil ketika sholat. Apalagi ramai, berisik, ribut, pelayon, pindah ke shop lain, ngidak kosmoto jamaah. Belum nanti ngompol macam-macam. Kemarin di Masjid Al-Falah juga kejadian di Jalan Monjale itu, takmirnya nanti marah-marah. Kultum habis maghrib sampai marah-marah. Anaknya siapa itu? Bawa pulang. Orang tuanya dimarahi. Oh, sangar itu. Jagoan P3. Tadi nesu-nesu. Terus mutung anaknya orang diajak, wong tuanya ya mutung. Tapi teman saya punya kisah yang menarik ini ya. Jamaah Masjid Mubarak. Itu anaknya kan 5 kecil-kecil. Itu kalau ke masjid diajak itu. Pintar, softnya paling belakang. Jadi kalau saya selesai kadang saya lihat. Assalamualaikum ya. Anaknya dipangku semua ya, di cananya. Ya tingoni pempas, karena ngompol kan berarti aman itu ya. Nah, ini bagus juga ini. Monggo yang mana? Boleh kok. Ketika subuh diajak, walaupun ngantuk ya, itu Allah berikan nilai pahala itu ya. Untuk rijlun ya. Kewajiban lain untuk anak-anak sekolah masih dalam batasan rijlun adalah belajar, menuntut ilmu. Tidak khawatir. Tidak perlu khawatir kalau Allah memberikan reward. Rewardnya orang belajar, rewardnya orang sekolah, rewardnya orang mencari ilmu, rewardnya orang ke masjid, Allah berikan itu. Dalam Quran misalnya Allah mengatakan, barang siapa keluar rumah, baik laki-laki ataupun perempuan, baginya adalah kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal perginya ibadah.
Kemana? Ke masjid boleh, ke sekolah boleh, ke sawah boleh. Kalau teman-teman ke lapangan itu ya, kan bekerja itu. Kemudian Nabi juga memberikan support kepada kita. Barang siapa keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, mengaji, menuntut, mencari ilmu, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Luar biasa ini. Maka beruntunglah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid, karena langkahnya semakin banyak. Kaki kanan satu kebaikan, kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Pun Pak Pur ajeng pindah omah mboten. Sing luwih adoh karo masjid. Sing cerak mboten dosa meri. Nek pengen adoh ngubeng liwate. Apa nganggo motor. Maka di zaman Nabi itu Nabi mengatakan ketika hadis ini diluncurkan oleh Nabi itu gara-gara banyak sahabat pindah rumah dekat masjid. Nabi mengatakan tidak usah pindahlah. Maka setiap langkah kaki kanan satu kebaikan, setiap langkah kaki kiri diampuni dosanya. Daripada dekat masjid beresiko, harus jamaah. Rumahnya dekat masjid enggak jamaah beresiko itu. Karena sebenarnya Nabi enggak membatasi jarak, Nabi membatasi suara. Setiap orang mendengar suara adzan maka punya kewajiban ke masjid itu. Jadi walaupun jauh tapi dengar adzan, nah menuju masjid yang sekiranya terdekat dari suara yang terkeras. Maka adzan itu harus keras. Makanya Nabi memilih Bilal itu karena suaranya keras itu. Bukan lagunya sebenarnya, tapi keras suaranya ya. Nah, sekarang kalau adzan dilarang misalnya keke sing ngrungokke pengpengan men tidak punya kewajiban ke masjid. Kewajiban itu. Dan harus didengar, disimak, dijawab, tidak disambi ya. Aturannya seperti itu. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayalah sholah, la haula, la falah, la haula, dijawab itu ya. Kaidahnya seperti itu. Kemudian ketika kita bepergian untuk menuntut ilmu, Allah pun memberikan reward. Sebagaimana Sayyidina Ali juga mengatakan, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sanah. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Baik ibadah besar maupun ibadah kecil yang cabangnya sampai 60, mulai dari menyingkirkan duri, menunjukkan alamat, senyum, itu semuanya ibadah dilakukan selama 1 tahun masih kalah dengan berpikir 1 jam atau menuntut ilmu. Ini reward, kontra prestasi, support buat orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu. Nah, cuma sekarang persoalannya begini teman-teman. Prinsipnya sebenarnya mencari ilmu itu siswa mendatangi guru. Prinsipnya. Karena hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu. Jadi keluar rumah mencari itu. Udlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Berarti harus keluar rumah. Udlubul ilma minal mahdi ilah ladi. Cari ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat. Berarti keluar rumah. Nah sekarang bermunculan pembelajaran yang gurunya malah ke rumah siswa. Privat, ada homeschooling. Bahkan kita selama 2 tahun ya Pak Pur ya, terjebak daring. Gak ada pertemuan dengan murid guru. Apa efek negatifnya? Penuh dengan curiga. Ki ngopo ya muridku di WA ora tau bales. Absen ora ya, melu pelajaran kagak mung turu apa dolan. Penuh dengan curiga. Nah ini muncul kalau teman-teman seorang wali murid punya anak sekolah, mungkin sudah tahu munculnya kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka dengan 5 profil Pancasila. Mudah-mudahan benar menyampaikannya. Ada kepala sekolah yang menyampaikannya keliru. Sampai terucap begini. Anak-anak, pada saatnya kita nggak perlu ke sekolah. Cukup belajar di rumah. Yang penting menghasilkan omset penjualan, ada nilai jual. Wah ini sangat berbahaya.
guru tidak pernah ketemu siswa, itu sangat berbahaya. Mungkin ilmunya bisa, tapi akhlaknya, tapi adabnya, budi pekertinya, itu yang sangat berbahaya. Ulama-ulama besar dulu di dunia pendidikan sangat mementingkan budi pekerti, akhlak, bahkan adab. Kalau akhlak bagus, adab bagus, ilmu mengikuti. Tidak terbalik. Sekarang banyak anak pinter, nilainya tinggi, tetapi adab dengan gurunya, naudzubillah min dzalik. Sampai guru menjadi terdakwa, tersangka, dilaporkan karena nggak punya akhlak gitu loh. Dulu Imam Muslim ini ulama besar, tidak main-main, ulama kaliber internasional, hafal Quran, hafal 500.000 hadis, Pak Sofyan, ya, 500.000 hadis, nggak cuma 500.000. Kalau ulama Indonesia kan paling hafal satu hadis bisa ceramah di mana-mana. Ini 500.000 hadis. Iya ini. Pernah memberikan pelajaran di hadapan 500 ulama. Ulama besar memberikan pelajaran kepada 500 ulama. Imam Muslim tidak mendatangi satu persatu. 500 ulama itu yang berusaha mencari informasi sampai berani membayar mahal untuk mengaji dengan Imam Muslim. Pada teman-teman, hari itu ketika Imam Muslim mengajarkan kepada 500 ulama, itu hanya mengajarkan bagaimana cara angop, adab angop itu. Yang kita sering meremehkannya, mungkin nggak tahu bagaimana adabnya. Ternyata dari 500 ulama ini yang benar lolos ujian angop itu hanya 200. Ulama loh ini. Yang gagal 300. Ulama. Bagaimana dengan kita yang bukan ulama? Nah, Imam Muslim mengajarkan bagaimana adabnya angop. Ternyata kita sering melanggarnya dengan membuka mulut kita lebar-lebar, mengembuskan nafasnya, kadang dengan suara binatang, kadang dikeraskan. Kita jarang tahu ini. Nah, Imam Muslim mengajarkan kepada kita ketika angop tidak hanya membaca istighfar, tetapi harus menutup dengan tangan. Kalau dengan tangan kanan menutupnya begini, kalau dengan tangan kiri menutupnya begini. Gini, atau tangan gini, tangan gini. Kalau tangan kiri gini, sambil membaca istighfar. Itu adab. Adab nggak bisa dibantah. Kalau akhlak bisa dibantah. Makanya ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Kalau adab pasti positif, nggak ada negatif. Maka Islam sebenarnya tidak cuma innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, tapi juga membangun peradaban, adab-adab itu. Banyak barokahnya dari adab. Termasuk kita minum ya. Minum kan tangan kanan sunnahnya. Tangan kanan ya. Bagaimana kalau tangan kanan kita kotor? Tangan kita sakit? Boleh tangan kiri. Tangan kiri ya. Tapi harus didorong dengan tangan kanan. Nah gini. Tapi ini dibuka dulu. Nutup ya ora iso. Contoh ya. Contoh ini. Tangan kanan sakit atau kotor. Tangan kiri boleh. Tapi disurum. Ora langsung glek-glek ora. Dikecup 3 kali, masing-masing dengan bismillah, 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 bismillah. Nah baru glek. Orang langsung entek, kayak onta nanti. Apalagi pas panas kayak agak matang belum nggak boleh langsung habis, melodok ilatnya. Adab, ya ini nggak bisa dibantah namanya adab itu. Pisang ada nggak? Oh nggak ada pisang ya. Jeruk nggak apa-apa dah. Kalau contohnya pisang sebenarnya ini jeruk ya nggak apa-apa boleh. Ini kan dioncai toh. Ya. Nanti kan ya apa ya. Ini di luar adab. Nanti adabnya mulai ketika mau makan ini. Harusnya pisang. Lain kali pisang ya. Apapun pisangnya. Pisang goreng kan? Oh, yang ada kulitnya, yang masih ada kulitnya. Buah pisang maksudnya ya. Ora satu pun dodol nang pasar.
Pun. Ya, ini anggap saja pisang. Misalnya udah selesai dikupas, ini nggak boleh langsung semua telan. Walaupun pakai tangan kanan tetap nggak boleh. Dicuil. Satu ini, satu. Bismillah. Habis baru satu lagi. Itu adab ya. Nggak pakai ilmu. Adab itu di luar ilmu itu. Ini pisang tenan, Bang. Oh iya. Nah, kalau pisang itu dikupas 3 ya, biasanya kulitnya 3 itu ya. Biasanya 3. Itu enggak langsung dipan gini kayak monyet gembira kayak itu. Potongan kiri enggak. Dipotes sithik-sithik sambil membaca doa. Allahumma fi Samarina. Allahumma fi Samarina. Bukan Samarinda, Samarina. Itu kalau pisang. Piye wis dibuka ya balake ora iso iki. Gomole wae engko. Nah, itu adab ya. Allah akan memberikan berkah ketika kita masuk kepada adab ya. Itu masih konteks rijlun ya. Ntar lagi ya teman-teman. Yang kedua rijalun. Nah, laki-laki ya. Atau yang ar-rijalu dulu suami. Kalau ini udah pasti mesti bekerja ya. Dan pekerjaannya bernilai ibadah. Wanita kodratnya di rumah tidak perlu minder. Kalau berlomba pahala, sepertinya banyak wanita daripada laki-laki, daripada suami, walaupun di rumah. Mulai dari melayani suami ketika datang, menyambut dengan assalamualaikum, atau suami salam istri menjawab dengan senyum, itu sudah 100 pahala. Apalagi cium tangan, suami datang tangan dicium, itu pahalanya seperti mencium hajar aswad atau sahwat. Aku mau ngomongin pasuan sahwat. Terus ketika hamil ya, hamil ini ya. Pahala istri hamil siang hari seperti berpuasa penuh, malam hari seperti sholat tahajud semalam suntuk. Pahalanya. Walaupun nggak mungkin tahajud semalam suntuk, tapi pahalanya sama saja seperti sholat malam semalam suntuk. Itu pahala orang hamil ya. Nah, gimana Om Satun mau hamil lagi? Pahalanya banyak ini. Begitu melahirkan, nah, bayi lahir ceprot itu ya, brojol. Maka istri ini, ibu ini ya bersih. Dosa-dosanya seperti bersihnya bayi yang lahir ini tanpa dosa. Coba teman-teman bayangkan kalau setiap tahun melahirkan nggak punya dosa itu, karena bersih seperti anak yang baru dilahirkan. Setelah melahirkan apa? Nyusoni. Pahalanya setiap kenyutan itu 100 itu. Jadi kalau bayinya nyut-nyut 200 ya. Nyut-nyut 300. Siapkan saja kalkulator, pasti nggak mampu jebol itu kalkulator. Nah, repotnya kalau anaknya reso disapi sampai gede, pahalanya banyak itu. Gitu ya teman-teman ya, untuk ar-rijalu suami. Yang terakhir, rijalun laki-laki. Ini bebas ini ya, bebas ini. Nah, kewajiban yang tertinggi yang mungkin sepertinya kita tidak bisa melakukannya di Indonesia ini. Berjihad, berperang di jalan Allah. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan kita perang. Apalagi kita sebagai warga negara, punya pimpinan, kita bukan ABRI, kita nggak bisa perang. Kalau kita perang, dianggap teroris. Tapi setidaknya kita bisa melakukan perang dalam bentuk lain. Ya, memusuhi kemaksiatan, memberantas kemungkaran, itulah perang kita tanpa memanggul senjata. Itulah yang namanya jihad. Allah menulis di dalam surat At-Taubah ayat 212 ya. Yang artinya, dan hendaklah tidak semuanya di antara kita pergi berperang, tapi ada sebagian yang menuntut ilmu untuk menyampaikan kepada mereka yang sedang berperang setelah kembali berperang. Ayat ini menunjukkan kita punya dua kewajiban, tapi pilih salah satu, perang
atau menuntut ilmu. Nilainya sama-sama, pahalanya sama, rewardnya sama, resikonya sama. Mati di medan perang, mati syahid. Meninggal di medan juang, memberantas kemaksiatan, menuntut ilmu, sekolah, kuliah, itu pun matinya mati syahid. Kalau sekolahnya benar-benar sekolah. Nek tak delok cah saiki PR ora digarap, orang garap tugas, ya itu namanya belum jihad, belum bernilai jihad, dan matinya tidak mati syahid, mati sangit itu. Nah, itu kewajiban sebagai rijalun, laki-laki. Menuntut ilmu sama dengan tadi yang semuanya masuk dalam konteks ibadah. Nah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan bulan Shofar. Saya coba mengungkap makna bulan Shofar yang artinya bepergian. Mudah-mudahan bepergiannya kita, termasuk teman-teman ketika keluar dari kantor ini, ketika keluar rumah, mencari nafkah, bekerja, semuanya bernilai ibadah, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi pesan Nabi, ibarat pepatah mengatakan, kalau kau tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Kalau kita kejar akhirat, dunia dapat. Kalau kita kejar dunia, akhirat luput. Jadi dua-duanya, tapi kita utamakan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.